Manipulasi dalam suatu hubungan adalah masalah serius karena licik. Pelaku manipulasi atau manipulator dapat memutarbalikkan kata-kata dan tindakan, sehingga sering membuat kamu mempertanyakan kewarasan dirimu sendiri. Itu bisa membuatmu merasa gila, seperti kamu tidak bisa mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakanmu. Dan itu bisa berlangsung sangat lama jika kamu tidak menyadari itu terjadi. Meskipun terkadang manipulasi berjalan sangat halus dan sulit dikenali, namun secara umum, kamu tetap bisa mengenali jika kamu sudah menjadi korban manipulasi. Dengan menyadari hal tersebut, harapannya kamu bisa segera menghentikan manipulasi tersebut. Inilah sejumlah tanda jika kamu sedang dimanipulasi. 1. Kamu sering merasa takut, bersalah, dan bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Perilaku manipulatif melibatkan 3 faktor, yaitu ketakutan, kewajiban, dan rasa bersalah. Ketika kamu menjadi korban manipulasi, secara psikologis kamu dipaksa untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak benar-benar ingin kamu lakukan. Akhirnya, kamu mungkin merasa takut untuk melakukannya dan berkewajiban untuk melakukannya, atau merasa bersalah karena tidak melakukannya. Seorang manipulator membuat kamu merasa takut dan mungkin menggunakan agresi, ancaman, rasa bersalah, dan intimidasi untuk mengendalikanmu. Sebagai korban manipulasi, kamu mungkin sering merasa bertanggung jawab untuk melakukan apapun yang manipulator katakan dengan alasan apapun. 2. Kamu merasa dia sangat mencintaimu sekaligus membencimu. Bom cinta ditandai dengan romansa yang tidak konsisten. Pasanganmu kadang tiba-tiba menghujanimu dengan perhatian dan sanjungan, entah itu dalam bentuk chat, telepon, hadiah, atau kencan. Namun, kemudian tiba-tiba menghilang atau menjadi cuek dan kasar tanpa alasan. Ini semua berfungsi untuk mempercepat laju suatu hubungan sehingga kamu menjadi tergantung pada kasih sayangnya. Nantinya, kamu akan berusaha melakukan apapun demi mempertahankannya. 3. Kamu sering menyalahkan diri sendiri atas kesalahan orang lain. Orang yang manipulatif akan mempelajari tentang kamu secara intensif, dan akan mengetahui semua kekuatan dan kelemahanmu. Ini merupakan alat untuk mengetahui cara membuatmu bahagia dan menyerah. Seringkali, ia akan menyalahkanmu setelah kamu memergoki ia melakukan kesalahan. Misalnya, jika ia selingkuh, ia akan menuduh kamu tidak setia, kurang perhatian, ini, dan itu. Jika ia terus-menerus membatalkan rencana yang kalian buat, ia akan mengatakan bahwa kamu tidak memberinya kebebasan. Akhirnya, kamu akan bingung dan mulai menyalahkan dirimu sendiri atas kesalahannya. 4. Kamu merasa diperas secara emosional. Pemerasan emosional adalah hal yang buruk dan tidak bisa menghasilkan hubungan yang sehat. Seperti, dia selalu mengancam akan bunuh diri jika kamu meninggalkannya. Pada dasarnya, ini adalah taktik yang menggunakan rasa takut, rasa bersalah, dan rasa malu untuk membuat kamu tetap di bawah kendalinya. Yang harus kamu lakukan adalah, jangan menyerah untuk itu. Ini hampir selalu merupakan manipulasi dan tidak pernah menjadi ancaman nyata untuk bunuh diri atau menyakiti diri sendiri. Tetapi untuk berjaga-jaga, katakan saja kamu akan menelepon polisi atau ambulans untuk meminta bantuan saat ia mengancam ingin bunuh diri atau menyakiti diri sendiri. 5. Kamu tidak bisa mengatakan perasaanmu dengan jujur saat bersama orang tersebut. Ini adalah salah satu bentuk manipulasi yang sebenarnya cukup mudah dikenali. Katakanlah, misalnya, pasangan atau temanmu bertanya apakah kamu ingin keluar dengannya. Kamu sebenarnya ingin mengatakan tidak.
Tapi raut wajah mereka dan nada suara mereka membuat kamu seperti harus mengatakan bahwa kamu bersedia. Akhirnya, kamu menuruti keinginan mereka. Ini sebenarnya merupakan cara mereka untuk mengendalikanmu dan membuat kamu setuju untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan. Meskipun mereka tidak menggunakan kekerasan untuk memaksamu. Namun tetap saja ini adalah perbuatan yang licik dan jahat. Semakin kamu bisa mengenali perilaku manipulatif, akan semakin mudah bagimu untuk menghentikannya. Jadi, berhati-hatilah jika ada seseorang yang membuatmu merasakan kelima hal di atas. Bertemu dengan orang yang manipulatif seringkali sulit dihadapi. Orang dengan sifat ini memang sulit dihadapi karena mereka cenderung cerdik. Orang dengan sifat memanipulasi ini seringkali menyerang mental dan emosi orang lain dengan tujuan tertentu. Parahnya lagi, sebagian orang tidak sadar kalau dirinya sedang dimanipulasi. Biasanya, sifat manipulatif ini kerap terjadi dalam sebuah hubungan. Pasangan yang punya sifat seperti itu seringkali menginginkan sebuah materi, seks sampai mencegah seseorang agar tidak meninggalkannya. Lantas, bagaimana menghadapi orang yang suka melakukan manipulasi? 1. Bikin sebuah batasan. Kamu perlu bersikap tegas dalam menentukan sebuah batasan terhadap perilaku yang dilakukannya. Awalnya, si manipulator mungkin akan terus berusaha memanipulasi kamu sampai keinginannya didapatkan. Entah itu dengan mengatakan kamu jahat, tidak berperasaan dan lain sebagainya. Kuncinya, jangan goyah terhadap ucapan-ucapan orang tersebut. Kalau dirinya sampai berani berlaku kasar, tak perlu ragu untuk mengakhiri hubungan kamu atau mencari pertolongan ke orang lain. 2. Jangan mentoleransi sikap manipulatif. Saking cintanya dengan seseorang, kamu mungkin bisa dibutakan oleh kata-katanya. Sikap manipulatif yang dilakukan pasanganmu lama-kelamaan mudah ditoleransi dan seolah tidak apa-apa. Jika kamu sudah masuk ke ranah tersebut, segeralah sadar. Pasalnya, sekali kamu mentoleransi sikapnya, maka mereka akan terus melakukannya. Kalau kamu sudah jengah, berani sampaikan kepada dia bahwa apa yang dilakukannya salah dan membuat kamu sedih. 3. Cari pertolongan. Jika tidak ada perubahan, tidak ada salahnya untuk mencari pertolongan dari orang terdekat maupun tenaga profesional, seperti psikolog. Mereka bisa menengahi dan memberikan solusi yang tepat atas masalah yang sedang kamu hadapi. Psikolog umumnya bisa mengajari kamu cara komunikasi yang tepat dengan pasangan dan mengatasi perilaku pasangan kamu. 4. Jangan langsung minta maaf. Orang-orang yang manipulatif sangat pandai membalikan keadaan dan membuat seolah kamu adalah sumber masalahnya. Mereka suka mengandaikan diri menjadi korban. Terkadang, kamu mungkin berpikir lebih baik meminta maaf untuk menyelesaikan masalah secara damai. Eits, tapi lebih baik jangan buru-buru minta maaf ya. Cara ini justru memberikan mereka kendali lebih besar atas dirimu. Karena pada akhirnya, manipulator tidak akan pernah mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas apapun. 5. Tingkatkan kesadaran diri. Kamu juga perlu meningkatkan kesadaran diri tentang perasaan dan kebutuhanmu sendiri. Dengan lebih memahami diri sendiri, kamu bisa mengatasi orang yang manipulatif sekaligus menjaga kesehatan mentalmu sendiri. 6. Putuskan hubungan. Jika kamu terjebak dalam hubungan pertemanan atau hubungan romantis yang manipulatif, sebaiknya pertimbangkan untuk mengakhirinya. Hal ini bisa menjadi langkah terbaik, apalagi kalau sudah merugikan emosional, psikologis dan finansial. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan bisa menambah pengetahuan Anda.